Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Bahwasanya pengaruh teman itu sangat luar biasa. Teman bisa merubah mindset cara kita berpikir. Teman bisa merubah pola hidup kita dalam menjalani kehidupan. Teman bisa merubah cara berbicara kita. Yang tadinya mungkin seorang tawadhu bisa menjadi sombong, dan sebaliknya orang yang sombong bisa menjadi apa? Tawadhu. Karena melihat temannya. Dengan teman yang baik, seorang yang tadinya pelit bisa jadi dermawan. Dan teman yang buruk tadinya dermawan bisa menjadi apa? Pelit. Maka teman ini sangat penting, hati-hati dalam memilih teman. Kita kenal sama banyak orang enggak ada masalah, tapi untuk sahabat kita harus pilih-pilih. Tidak sembarang seorang kita jadikan sahabat dekat kita. Kita harus benar-benar memfilter. Kita harus benar-benar selektif. Ya, karena teman itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Dan ini benar ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada ya. Ya. Ada seorang misalnya miskin bergaul sama orang kaya. Orang kayanya ngomong tinggi-tinggi terus. Ini si miskin akhirnya ngomong juga apa? Tinggi-tinggi. Dia lupa dirinya, bahwasanya dirinya apa? Miskin. Dan ini terjadi. Akhirnya dia pulang bawa penderitaan buat suaminya. Ngomongnya gara-gara salah bergaul. Gara-gara salah bergaul. Tetapi seorang yang misalnya kaya, sombong, bergaul dengan orang yang mungkin sederhana, kemudian lihat kesederhanaannya, maka mungkin bisa turun kesombongannya. Maka di antara penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang masuk neraka jahanam adalah menyesal karena salah bergaul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Hari di mana tatkala orang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan, dan dia berkata, seandainya dahulu saya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dahulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai kawanku, laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah membuat saya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya benar, ketemu kawan main terus kerjanya. Ketemu kawan misalnya laki-laki, ketemu kawan hobinya bola, sudah ikuti bola, berita ini, berita terus enggak berhenti, namanya bola enggak pernah berhenti. Akhirnya waktunya habis tentang apa? Bola. Ibu juga demikian, hati ketemu dengan seorang ibu bicaranya fashion terus enggak berhenti, aduh. Ya, meskipun kita punya uang banyak, bukan itu pembicaraan kita. Apalagi kalau enggak punya uang ya. Bicara ini merek anu, merek ini merek anu. Ya, kita semua ibu-ibu butuh baju, oke, tapi bukan itu pembicaraan kita setiap hari. Kecuali ibu pedagang yang lain cerita. Tapi kalau jadi mau saya ya, jangan sampai kita salah bergaul, akhirnya cara berpikir kita berubah. Ya. Kita bergaul sama orang suka gibah, kita akan jadi tukang gibah. Karena namanya persahabatan itu pasti ada sinkronisasi. Ini sering saya sampaikan. As-sahibu sahib, sahabat pasti menggeret. Pasti terjadi proses sinkronisasi. Kalau kita yang enggak berubah menjadi dia, dia yang berubah menjadi seperti kita. Pasti ada penyesuaian, adaptasi antara satu dengan yang lainnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita salah bergaul. Makanya Nabi dahulu disuruh oleh Allah bergaul dengan orang miskin. Nabi dahulu disuruh oleh Allah bergaul dengan orang miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashirin wajha, wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari, yang mereka berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau panjangkan pandanganmu ya dari orang-orang miskin tersebut kepada orang-orang yang kaya, kau hanya menghendaki kehidupan dunia. Jadi kita ini bergaul sama orang yang ingatan kita dengan akhirat. Ya. Ya. Kita bergaul ada yang mungkin sederajat dengan kita secara ekonomi, tidak apa-apa kita bergaul dengan orang lebih daripada kita, dan kita punya teman juga yang miskin, agar kita bisa seimbang ya. Kita bergaul dengan atas terus, akhirnya kita lupa bahwasanya dunia ini seakan-akan kita pegang selama-lamanya. Kita lupa bahwasanya dunia akan pergi. Dunia akan pergi. Akhirnya terkadang kita lupa bersyukur. Tapi kalau kita bergaul sama orang miskin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin bisa membantu dia. Jadi mau saya hati-hati dalam bergaul ya. Kalau salah bergaul berbahaya.